yang sedalam-dalamnya untuk almarhumah Stevi Agnesia. Semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengakui bahwa dulu pernah terjadi perselisihan dengan almarhum Stevi Agnesia dikarenakan kesalahpahaman dan berlanjut terus-menerus. Namun tidak ada sama sekali terfikir sedikit pun oleh saya untuk mencelakai apalagi menggunakan ilmu hitam santet. Santet adalah perbuatan dosa besar yang tergolong perbuatan musyrik yang diancam jadi penghuni neraka jahanam yang kekal. Jadi saya sebagai muslim yang lahir dari keluarga yang baik-baik tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Qadarullah, sakitnya almarhum Stevi Agnesia sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya dan keluarga saya. Bahkan pada tanggal 4 Oktober 2023, saya dan suami saya sudah bertemu dengan suami almarhumah Stevi Agnesia untuk bersumpah Al-Quran. Pada saat itu di depan suami almarhum Stevi Agnesia, saya dalam keadaan hamil, sudah bersumpah Al-Quran, tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan, seperti yang diberitakan. Kami bersama-sama saling berbaikan dan saling memaafkan atas semua perselisihan yang pernah terjadi. Postingan santet pun yang ada di media Instagram telah dihapus oleh almarhumah Stevi Agnesia. Namun memang postingan di media TikTok belum dihapus sehingga membuat berita ini menjadi viral dan mulai sangat mengganggu saya dan keluarga saya. Saya melakukan klarifikasi ini karena saya memikirkan kehidupan anak-anak saya yang masih sekolah dan juga masih memiliki masa depan. Saya tidak mau anak-anak saya dicap punya ibu sebagai pembunuh. Saya juga punya suami. Saya tidak mau suami saya dicap punya istri pembunuh. Dan saya juga punya orang tua. Saya tidak mau orang tua saya dicap punya anak pembunuh. Dengan segala kerendahan hati saya, memohon kepada para pihak untuk tidak melanjutkan fitnah ini. Almarhum Stevi Agnesia meninggal di hari yang baik, di bulan suci Ramadan. Insya Allah beliau husnul khotimah. Semoga dilancarkan jalannya dan diterima iman Islamnya. Amin Allahumma amin. Sekian klarifikasi dari saya. Atas perhatiannya para pihak, saya ucapkan terima kasih. Baca boleh nanya kan? Mungkin pertanyaannya ada dua. Kenapa baru sekarang itu klarifikasi ini? Terus yang kedua kan selama ini mungkin fitnah-fitnah itu dari video dari Mbak Cep ini kan dia tidak menyebutkan nama gitu. Sampai akhirnya Mbak Ica merasa bahwa tuduhan ini dituju kepada kakak, mungkin apa gitu? Jadi kembali kan tadi dari awal saya bilang ya, awalnya Mbak Ica dan keluarga memang tidak mau memperpanjang masalah ini. Sudah meninggal buat apa ya? Maksudnya ya sudahlah, toh kan sudah sebenarnya di antara mereka sudah tidak ada masalah lagi. Cuma kan tahu lah ya Indonesia, netizen Indonesia nomor 1 loh di dunia kan. Nah itu sangat mengganggu kehidupan Mbak Ica. Ya di DM, ya di tag gitu kan. Bahkan disebut langsung namanya di sosial media, itu kan juga sangat mengganggu. Kebayang nggak, jejak digital itu tuh akan selalu ada. Jadi kalau tidak ada klarifikasi, orang akan berpikir bahwa yang selama ini dituduhkan ke klien saya itu benar. Itu. Nah makanya kita butuhkan klarifikasi saat ini. Kenapa baru sekarang? Ya, pertama itu tadi masih dalam keadaan berduka. Ya, kita masih dalam keadaan berduka. Keluarga almarhumah juga masih berduka. Kita menghargai keluarga almarhumah juga. Dan memang awal kami tidak mau memperpanjang masalah ini, tapi makin lama ya itu tag di sosmed, Instagram, Facebook itu sangat luar biasa dan membuat shock Mbak Ica. Sempat bilangnya, kok sampai seperti ini ya hujatannya. Padahal kan saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Makanya dibutuhkan klarifikasi. Kalau ditanya kenapa baru sekarang, itu tadi. Karena sudah sangat-sangat mengganggu. Kalau tidak mengganggu, tidak akan ada klarifikasi hari ini. Tidak menyebutkan nama. Tadi kan udah dijawab. Kenapa tidak disebutkan nama? Karena kan Mbak Ica-nya di tag. Udah di tag kan, namanya langsung. Tampang nyata juga ya. Mukanya juga iya. Muka saya, nama saya tertampang nyata di medsos gitu dan sangat mengganggu sekali gitu. Karena memang dari tahun lalu saya sudah bersumpah di depan suami almarhum gitu. Pada tanggal 5 Oktober ya sayangnya. 4 Oktober kita sudah bertemu. Saya sudah sumpah Al-Quran. Di saat itu saya sebelum lahiran, pada saat hamil 8 bulan, mau jalan 9 bulan ya. Saya sudah bersumpah Al-Quran pada saat itu. Baik ya, ini tapi terkait yang banyak yang ngaitin dengan yang postingan pas di hari almarhum meninggal itu sama yang berbagi itu gimana tanggapannya Mbak? Jadi kami itu juga jadi
maksudnya makin menyudutkan kamu gitu. Postingan yang Jumat berkah. Nah, saya di situ tidak terpikirkan ya, karena saya tidak merasa gitu, dan saya tiap Jumat itu kan pasti berbagi, sering berbagi gitu setiap Jumat. Jadi saya sama sekali nggak kepikiran sampai situ gitu. Jadi itu memang kegiatan rutin Mbak Ica. iya. Kebetulan. Kebetulan teman-teman juga menitipkan. Nah itu juga, dia. gitu. Jadi memang bukan cuma Mbak Ica, memang dari awal memang donasi sudah ini ya Donasi Mbak sudah, ya. iya. Jadi itu memang kegiatan rutin. Jadi kalau dibilang wah Mbak Ica sampai Jumat berkah gara-gara itu meninggal gitu kan, itu Iya. nggak seperti itu gitu. Ya, jadi itu memang kegiatan rutin Mbak Ica yang kebetulan ya at that time itu almarhumah nggak ada. Jadi itu sekali lagi tidak ada maksud apapun, itu memang hanya kegiatan rutin. Baca kalau boleh tahu hubungannya sama Kak Selvi seperti apa sih sebelum meninggal. Terus waktu itu kan tadi kakak sempat bilang ada sebuah perselisihan. Kita kalau boleh tahu gitu perselisihannya apa sih, jadi sampai akhirnya ini dikit-dikit terus sekarang gitu. Terjadi kesalahpahaman yang terus menerus. Untuk masalah yang lalu-lalu, yang sudah berlalu, saya tidak mau membahas lagi karena juga orangnya sudah tidak ada gitu. Kayaknya saya tidak mau lagi bahas. Intinya pernah ada permasalahan di antara dua sahabat, itu aja. Setiap orang juga pasti punya masalah. Saya punya masalah dengan sahabat saya, kemudian akhirnya baikan lagi, kan itu hal yang lumrah ya. Itu aja sih. Baca dikaitkan dengan Ruben Onsu dan Olga tuh gimana sih? Aduh, suami saya sampai geleng-geleng loh, ya Allah sayang, ini berita kamu digoreng-goreng, kenal aja enggak gitu loh, sama almarhum Olga, terus Jupe juga, Jupe ya, itu masya Allah sih, saya nggak kenal sama sekali gitu, sampai kaget juga ada berita kayak gitu. Dengan yang ada sih netizen yang termasuk berani gitu ya baca ya, dia bilang baca pakai 10 buku nanti dari Dayak dan dari mana, itu baca sempat baca nggak Mbak? Dan kalau dari bacanya gimana? Buktikan kalau memang itu benar. Buktikan. Itu. Kalau sampai nyebut 10 itu kan luar biasa. Sudah pernah juga ya sayang ya, kita berbicara ya, bisa dibuktikan aja gitu. Banyak bener ya. Jangan keterlaluan lah gitu kan. Beca kan punya anak kecil juga gitu. Punya orang tua, punya suami. Itu kan keluarga ya. Ini kan efeknya cuma bukan ke Beca aja, tapi ini efek dominonya tuh kemana-mana. Jadi tolong ya kepada para pihak ya, sudahlah. Jangan didramatisir lagi, jangan diperpanjang masalah ini. Kalau sebenarnya hubungan Beca dengan almarhumah itu sudah baik-baik saja. Ya, sebelum almarhumah meninggal itu hubungan sudah baik-baik saja, saya tegaskan ya. Sejak Oktober 2023 hubungan mereka sudah baik-baik saja. Ya, dengan suaminya bahkan yang almarhumah juga sudah baik-baik saja. Hal ini terjadi kenapa? Karena itu tadi ya, ada postingan yang didramatisir lah, TikToknya muncul, belum dihapus, jadi Instagram sudah dihapus. Nah, jadi muncul lagi berita-berita yang seperti itu. Tolong dihentikan, sudah cukup ya, sudah keterlaluan. Baca kalau Hah? akan mengambil tindakan hukum nggak terhadap fitnah ini gitu, dan mungkin kerugiannya apa sih, ada aja sih yang dari kita baca atas tujuan ini kan. Kita akan melakukan upaya hukum, tindakan hukum kepada para pihak yang terus-menerus menteror klien saya, ya, yang terus-menerus menyebutkan fitnah-fitnah ya yang tidak benar terhadap klien saya, ya, itu akan kami lakukan upaya hukum. Bukan apa-apa ya. Kembali saya bilang, ini bukan masalah Mbak Ica pribadi, tapi keluarga Mbak Ica, keluarga besar Mbak Ica, ada suaminya ya, ada anaknya, suaminya juga bekerja kemana-mana, itu kan nggak enak banget ya dituduh santet gitu. Jadi kepada para pihak tolong stop, dihentikan ya, nggak usah diperpanjang lagi masalah ini. Kalau kalian punya bukti bahwa memang klien saya melakukan santet, apalagi sampai 10, luar biasa itu. Buktinya di mana ya? Baca apa aja Sempat kan. ada postingan dari mantan karyawan yang membongkar itu terjadi sedikit. Ada postingan mantan karyawan sempat bilang katanya Aisyah sama adiknya terus sama ibunya dicarakan CB. Udah tidak bisa dibuktikan. Sebenarnya kita minta bukti juga ya nggak bisa buktiin juga, itu fitnah. Intinya fitnah. Baca kerugian apa aja yang didapat gitu kan atas tuduhan fitnah santet ini kan. Sangat merugikan saya pasti. Apa aja kan? Ya, kejiwaan lah, mental, kejiwaan. Saya punya anak-anak, punya suami, punya keluarga gitu. Maksudnya ini benar-benar berita yang sangat keji banget gitu loh. Maksudnya gimana, benar-benar keji ya, benar-benar luar biasa gitu. nyangket orang sampai meninggal gitu. Baca komen kalau bersedia dihipnotis sama Uya Kuyeng
Jadi nggak atau seperti apa? Bersedia banget. Bersedia banget kayak gitu aja. Karena saya tidak melakukan. Terkait komen netizen yang mengatakan bahwa Raisa menghapus postingan alhamdulillah manjur seperti apa Mas? Hah? Alhamdulillah manjur. Iya, katanya di hari Saya tidak pernah menulis itu. Itu ditambah-tambah aja, digoreng-goreng sama netizen karena saya tidak pernah menulis itu. Sejuk. Tanda manjur kan itu heboh juga tuh. tapi tadi kan kayak kerugian itu sempat nggak sih kayak keluar rumah jadi worry kayak gitu gitu nggak siap lagi mendapatkan ancaman tadi hilang dan teror gitu kan. Ya seperti itu. Ya sangat terpengaruh. Ya sangat terpengaruh. Ketemu saya aja malam, Pasti khawatir lah. ketemu saya aja malam diam-diam gitu kan, karena ngerasa gimana ya, nggak nyaman lah dengan berita Nggak ini. nyaman banget lah gitu karena ini beritanya benar-benar sangat menurut aku sadis ya, apalagi fitnahannya santet gitu, apalagi kita nggak pernah melakukan, satu Indonesia tuh menyerang saya gitu, nggak nyaman banget, saya benar-benar nggak nyaman karena saya tidak pernah melakukan itu. Ada pengancaman secara langsung itu nggak sih, kan ada yang pastinya dari komen atau DM gitu tapi secara langsung itu Banyak sih, cuman kan ya saya udah bilang ke Mbak Ica nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah terlalu dibaca. Kalau komen yang namanya netizen ya itu banyak sekali komen-komen yang sangat